wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Dan kita tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju alam yang terang benderang ini. Untuk kajian kali ini dipimpin oleh Ustaz DC ya. Oleh Ustaz Bapak Adam Ibrahim ya. Dengan tema Ramadan sebagai sarana membentuk pribadi penghuni surga. Untuk kajiannya ini dimulai dari setengah 2 Ustaz. Tadi setengah 1 sampai dengan setengah 2, disisakan 10 menit untuk tanya jawab. Sebelum kita mulai kajian ini, hendaknya membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, para shaimin wa shaimat, Indosat dan Maulid yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kita di siang hari yang berbahagia ini, hari ke-24 Ramadan, masih diberikan nikmat oleh Allah, tetap sehat untuk bisa melaksanakan optimalisasi amal ibadah kita sampai akhir Ramadan nanti insya Allah. Mudah-mudahan juga hati kita jauh lebih sejuk daripada sejuknya ruangan ini. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sangat merindukan suasana seperti Ramadan yang kita nikmati saat ini, sebagaimana nikmatnya ketika beberapa tahun yang lalu saya masih gemar mountaineering, naik gunung, merasakan suasana yang sangat sunyi di puncak pegunungan. Itu adalah saat-saat ternikmat kita berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah juga sempat ke Turki, di Gunung Uludag tuh saat salju, saya menyelinap sebentar dari keramaian. Saya berdoa di puncak gunung, terasa suasana yang begitu luar biasa. Allah begitu dekat perasaan kita, karena kita merasa hanya butuh dengan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Ketika alhamdulillah juga kemarin di Korea Selatan, sempatkan juga ke Mountain Sorak, dan pas musim salju, alhamdulillah belajar juga untuk main ski, dan di puncak gunungan juga saya sejenak bertadabbur, merenung. Kalau di Indonesia agak sulit didapatkan, kecuali saat-saat Ramadan seperti ini, saat yang sangat nikmat, sunyi, sepi. Sehingga teman-teman, mudah-mudahan siang harinya, sebagaimana generasi para pejuang adalah ruhban fil lail wa fursan fin nahar. Ketika siang kita bekerja beraktivitas, malam khusyuk seperti rahib, betul. Sehingga jujur tadi saya agak jet lag juga karena memang masuk Ashur Al-Awakhir ini gasnya semakin kencang. Coba menikmati bersama keluarga, iktikaf. Dan saya tidak banyak terima jadwal karena memang pengen menikmati khusyuk iktikaf tahun ini. Tarawih 1 juz dan Qiyamul Lail 3 juz. Sehingga pagi tadi, mohon maaf kalau ada 1-2 kali miss call dari Pak Sandi. Karena kemudian di WA ini silent, saya nggak angkat, baru pas lihat jam 9 lewat. Ustaz mengingatkan di Indosat, oh iya. Tadinya ada harapan juga, saya pikir jadi nggak ya, gitu. Karena masih jet lag tadi. Tapi insya Allah saya tetap datang sesuai dengan jadwal. Mohon doanya biar tetap sehat kita semua insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum masuk pada tema besar kita, Ramadan sebagai sarana membentuk pribadi penghuni surga, mungkin perlu sama-sama kita tanya hingga saat ini. Saya lupa nih karena terburu-buru mau bawa hadiah sebetulnya. Siapa yang sudah 5 kali khatam?
Malu-malu ya. Yang sudah 4 kali, 3 kali, turunin deh. Malu-malu. Allah, tawadu ya orang-orang yang besar ya. Dan saya juga alhamdulillah sampai saat ini masih pengguna Indosat setia. Dari 99 berarti udah berapa tahun? 17 tahun ya? Tidak pernah ganti nomor Pak, berarti selalu isi pulsa alhamdulillah. Masih nomor yang lama, tadi kan saya telepon Pak Sandi, masih 10 angka. Pertanda saya salah satu customer yang loyal insya Allah. Karena memang Indosat saya akui saat ini punya promo yang paling murah. Sebulan kalau nggak salah 25.000 bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Betul ya? Ini iklan sedikit nih, nggak apa-apa. Kembali ke tadi, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan besarnya adalah, kalau saat Ramadan saja kita nggak bisa menghatamkan Quran, bagaimana mungkin di bulan yang lain? Betul Pak? Bu? Betul ya Bu? Masih banyak yang muda-muda sepertinya. Beberapa. Sudah nikah semua Bu? Sudah ya? Nanti ada sedikit materi tentang keluarga sakinah insya Allah. Ada yang belum? Yang belum boleh tunjuk tangan berapa orang? Ada beberapa. Sudah Bu? Banyak yang sudah ya? Yang bapak-bapaknya sudah semua insya Allah ya? Baik. Yang belum nanti ngobrol. Karena saya paling gemes kalau laki-laki yang mungkin kebetulan belum ketemu pasangan hidupnya. Database saya banyak, alhamdulillah sampai hari ini sudah 27 pasang bantu lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada pertanyaan besar tadi. Maaf ada santai aja Pak Sandi ya. Iya, siap. Saya juga tidak menyiapkan materi melalui slide ini, mohon maaf tadi bilang Pak Sandi ceramah saja di kita sharing dialog. Ya. Karena masih 60% di kondisi fisik mudah-mudahan gitu. Karena saya mau minta minum juga malu kan gitu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu tentunya Imam Syafi'i rahimahumullah, seorang ulama yang sangat kita kenal, banyak orang mengaku mazhab Syafi'i. Berapa kali khatam bulan Ramadan? 60 kali khatam. 60 kali khatam Quran di bulan Ramadan, satu hari 2 kali. Pagi sampai siang menjelang sore sekali, malam sekali. Pokoknya rata-rata 2. Dan itu istiqomah hingga akhir hayat hidup beliau. Jangan ditanya bagaimana caranya. Beliau hafal Quran di usia 7 tahun, berkah sekali kehidupannya. Kalau kita sampai hari ini bahkan belum bisa 2-3 kali atau sampai sekalipun belum khatam Quran, pertanyaan besar adalah bagaimana mungkin di bulan yang lain? Betul ya? Ini Ramadan syahrul Quran. Baik. Saya coba bertanya banyak kepada diri saya juga kepada kita semua agar mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan nih. Nanti malam-malam ke 24. Ya. Godaannya memang berat. Saya juga tadi malam habis pulang acara, Masya Allah jam 11 ramai kayaknya. Karena lagi Italia Spanyol. Spanyol, betul ya Pak ya? Spanyol kalah ya? Di saat orang berebut untuk Lailatul Qadar, sebagian orang dan lebih banyak mereka yang justru meninggalkan aktivitasnya untuk itikaf. Bapak Ibu yang berbahagia, sebatas tahadus bin nikmah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalaulah kita terpilih sebagai orang-orang yang berpuasa di hari ini, mengoptimalkan amal-amal ibadah kita hingga akhir Ramadan nanti, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai. Karena kita nggak pernah tahu mungkin Ramadan ini yang terakhir, betul ya. Nah, ciri yang pertama, kalau dikatakan Ramadan sebagai calon, sebagai sarana membentuk pribadi penghuni surga, ini bisa kita dapat yang satu Ramadan itu adalah salimul aqidah, imannya semakin kuat. Karena saat puasa hanya kita dengan Allah yang tahu, betul ya Bu? Betul ya Bu? Betul ya Pak? Saya pernah sekali dan menyesal sampai sekarang. Kebetulan saya memang sekolah umum, tapi saya alhamdulillah tadi saya ngobrol nanti satu alma mater sama Pak Sandi, Pak Dodi Setiawadi itu sahabat satu alma mater saya, satu angkatan. Saya kuliah IT, saya juga kuliah agama, dan alhamdulillah ikut lembaga menghafal Quran di Al-Hikmah. Saya ingat betul bagaimana kalaulah kita mungkin mengingat bahwa saat Ramadan seperti ini seharusnya kita coba optimalkan diri kita untuk khusus interaksi dengan Al-Quran. Nah, ciri yang pertama, tadi saya katakan semakin kuat imannya. Saat SMP dulu, saya ingat kelas 2 kalau nggak salah.
menyesal saya sampai sekarang. Kalau mengingat, alhamdulillah dulu belum ngaji intensif. Datang ke rumah teman saya yang memang orang kaya. Saat itu saya siapkan ada 15 mangkok mie ayam. Saya kaget juga. Udah mie ayam siang-siang. Udahlah, enak nih mie ayamnya, batalin saya sekali, gratis. Saya saat itu perang batin ya, karena memang orang tua saya cukup ketat, cukup kuat menanamkan pendidikan agama walaupun kami sekolah umum. Saat itu saya nggak mau, tapi akhirnya ya jebol juga pertahanan. Udahlah, semua makan, masa nggak makan sendirian. Saya makan. Tapi jujur Pak, ketika saat itu saya pulang ke rumah ditanya, pulang sore nak? Iya Pak. Masih puasa nak? Masih Pak. Tapi saya nangis Pak. Saya nangis dalam hati saat itu. Entah kenapa saya, ya kalau kita ingat sekarang mendustai Allah SWT, mendustai orang tua kita. Karena hanya Allah yang tahu. Dikatakan dalam hadis qudsi, as-siyamuli wa ana jazibi. Puasa itu untuk dan aku langsung yang akan membalasnya. Saat haji, saya diantar banyak orang. Kita juga haji, diantar banyak orang, umroh diantar orang. Orang tahu. Saat sholat, orang melihat. Saat zakat, panitia zakat minimal tahu. Tapi kalau saum, betul-betul bentuk pribadi mukmin yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, marilah di saat Ramadan seperti ini kita kembali kuatkan kapasitas keimanan kita. Sehingga dengan iman ini membuat kita semakin cinta kepada Allah SWT. Ini posisinya memang begini ya Pak Sandi ya? Iya. Maksud bapak-bapak sebelah sini, ibu-ibu. Baik. Bukan maksud bapak-bapak habisin di depan sini, ibu udah enggak. Baik. Udah terbiasa begini ya? Sudah terbiasa. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada mic satu lagi ya Pak? Nanti saya siap dialog, mungkin hadiahnya nyusul deh nanti kalau emang ada yang bisa jawab pertanyaan misalnya. Ya, Pak. Bapak Ibu berbahagia, saat Ramadan seperti ini, dikatakan tadi wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman itu memang sangat cintanya sama Allah. Kalau cintanya sama Allah sangat, maka ringan dilaksanakan apapun bentuk aktivitas ibadah, betul? Betul. Kalau sampai hari ini ada di antara kita yang belum hatam Quran, maaf, istighfar kepada Allah. Lalai kita. Pak, Bu, mohon doanya. Saya, alhamdulillah, mungkin pernah saya sampaikan, saya nikah 19 tahun. Saya nikah saat kuliah. Waktu itu geger dunia persilatan Pak Sandi. Di kampus juga geger. Saya putra keempat, nikah pertama. Termasuk Dodi, teman saya. Teman seangkatan nikah dulu. Dan saya bersyukur kepada Allah sebagai bentuk kenikmatan dari Allah, taharus bin ni'mah. Mungkin juga berkahnya dari bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Putri pertama saya, Aisyah, alhamdulillah, yang saya rasakan belum lama. Saya antar dia sekolah saat SDIT. Dan bulan dia mondok SMP SMA di Husnul Khotimah boarding school di Kuningan. Mandat beasiswa sudah di 2 tahun di 2 Universitas Al-Azhar Kairo dan di Khartoum Sudan. Saya betul-betul merasakan suasana bahwa ketika melepas dia akhirnya dia mengambil syariah di Khartoum Sudan, salah satu universitas terbaik. Karena Sudan sekarang jadi salah satu kiblat untuk belajar. Banyak para penghafal Quran di sana yang terjaga dan mungkin bersanad pada Rasulullah SAW. Mengambil Sudan aja Bi. Dan saya diskusi dengan Dr. Hidayat Nurwahid, salah satu guru saya. Gimana Ustaz? Lebih baik ke Sudan. Kalau Mesir, Al-Azhar, terus terang terkadang buat mereka yang hobinya main, banyakkan main bukannya belajar. Karena belum terpola dengan ketat. Kalau di Sudan terpola. Dan betul Masya Allah. Ketika dia berangkat ke sana, seminggu dia kirim email. Karena dia terpilih 32 nasional dan separuh dari pesantrennya. Abi, Umi, terima kasih atas apa yang Abi Umi perjuangkan untuk Aisyah selama ini. Aisyah bersyukur berada di bumi Sudan untuk bisa belajar Islam. Dan Aisyah berjanji tidak akan pulang sebelum selesai sarjana syariah dan sebelum selesai menjadi seorang hafizah mutqin. Hafal Quran 30 juz mutqin bersanad kepada Rasulullah SAW.
Itu membuat saya meneteskan air mata, Pak. Baca emailnya dan dia garis bawah itu, ternyata Abi Umi tahu. Cita-cita terbesar Aisyah sejak kecil adalah bagaimana ingin memakaikan mahkota serta jubah buat orang tua di surga. Masya Allah. Pak, Bu, kalau kita punya anak, visinya sudah seperti ini, bahagia nggak Pak? Karena banyak di luar sana anak-anak yang Masya Allah, kita sedih dan kita jujur. Kemarin malam Sabtu kalau nggak salah ya, saat orang terawih, polisi aja diserang sama Jackmania. Itu anak ABG. Kemana mereka? Di mana orang tuanya? Makanya yang paling penting Bapak Ibu adalah keimanan. Ketika anak saya antar di bandara, jujur Pak, namanya anak perempuan, pertama ingin dilepas ke negeri yang jauh, 13 jam perjalanan pesawat, belum delaynya, belum transitnya sampai sekitar 6 jam. Saat itu saya tahan karena saya nggak ingin juga membuat dia berat. Saya peluk, saya doakan dibisikkan Aisyah, Abi hanya titip kamu sama Allah. Mungkin dengan doa di setiap malam Abi bisa jaga kamu. Allah selalu bersamamu nak. Iya Bi, insya Allah. Dan Alhamdulillah, karena rezeki dari Allah juga kemarin saya dapat gratis berlibur ke Beijing Februari kemarin, dan Alhamdulillah Aisyah pas pulang, jadwal pulang. Kami berlima, karena memang dia bilang setelah ini gak pulang lagi Bi. Jadi betapa, ini saya jadi cerita gak apa-apa ya Pak Bu ya, tapi saya bentuk pengayaan materi kita. Karena lebaran besok dia gak pulang. Saat ini dia masih ujian akhir semester, karena di Sudan berbeda dengan di negeri kita. Dan yang membuat juga saya bahagia Bapak Ibu sekalian adalah putra kedua saya, Hanif, lebih gagah dari saya. Ikut paskibra di pondoknya juga, insya Allah saya selalu punya aktivitasnya begitu banyak. Saya pernah sampaikan juga mungkin kalau nggak salah tahun lalu, saya pikir dia juga nggak jelas-jelas betul sebetulnya. Tapi lagi-lagi saya hanya bilang, Hanif, Aisyah, Abi hanya ingin kamu jadi yang terbaik di mata Allah. Bukan hasil yang Abi minta, tapi proses. Bagaimana kamu berjuang untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, bukan nilai. 4.000 orang seleksi se Indonesia kemarin dari Saudi Arabia, 370 yang diterima. Dan Alhamdulillah anak saya salah satunya, Hanif. Saya nggak pernah duga Pak Bu, 4 orang terbaik dari pondoknya lulus. Yang lain banyak yang tidak, belum diizinkan untuk masuk. Dan Masya Allah, saya juga karena jarang ketemu, namanya mondok selama 6 tahun. Satu saat saya sholat Jumat bersama, belum nggak ada jadwal khutbah di tempat lain. Saya sholat di satu masjid. Saat itu Ramadan, saya ingat, ayo Nif kita nanti Bi mau itikaf, tanggung sampai asar, baik. Maka saya juga tilawah. Saya baru mendengar secara jelas bagaimana, Masya Allah, bacaan Quran dari anak kita. Dan saat itu banyak-banyak doa Pak Bu. Betapa saya membayangkan ketika memang saya sampaikan Hanif. Sejak dia masih di pondok saya selalu sampaikan Hanif, Abi sangat berkeinginan bahwa nanti satu saat kamu nanti kuliah di Islam, Universitas Islam Madinah, kamu bisa dapatkan itu nih. Nanti kita bisa ketemu di sana. Dan kamu pulang akan menjadi imam, menjadi seorang hafiz. Iya insya Allah. Menyentuh Pak bacaannya. Maksudnya ada satu kebahagiaan. Kebetulan malam tadi juga Qiyamul Lail misalnya 3 juz. Yang mimpin rata-rata teman-teman dari anak saya yang lulusan dari Darul Quran Mulia. Mungkin Bapak Ibu tahu ada pondok pesantren penghafal Quran di Bogor, DKN Darul Quran Mulia, banyak para penghafal Quran di sana. Nah lagi-lagi karena keimanan ini pula, maka putra kami yang ketiga, Ahmad Yasin namanya, Alhamdulillah kemarin tes di Darul Quran Mulia 2.500 yang tes dari luar negeri, dari Saudi ada, dari Asia, dari Indonesia, seluruh daerah. Saya saat itu udah bilang sama istri saya, Umi, udah kita doakan, kuat-kuatan doa saja sudah Mi. Abi ikhlas kalau memang Ahmad Yasin nggak masuk di sini, karena ketat seleksinya. Tapi Masya Allah begitu pengumuman, saya juga nyaris nggak percaya ketika anak saya masuk. 3 orang dari sekolahnya, hanya 300-an yang diterima. Dan mungkin bentuk kelembutan dari keimanan yang coba kita tanamkan secara perlahan.
dia itikaf sekarang 10 hari full di Masjid Al-Hikmah. Yang sebetulnya buat kita aja kadang berat, jujur. Saya kadang juga ngerasain kaki saya agak gempor, Pak. Karena qiyamul lailnya 3 juz. Nggak pulang 10 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran besar dari Ramadan bahwa salimul akidah sebagai bentuk atau karakter dari penghuni surga ini bisa kita dapatkan di saat Ramadan. Saat Ramadan ini seharusnya keimanan kita semakin menguat. Saat Ramadan, pertanyaannya lagi saya lanjutkan. Kalau saat Ramadan kita nggak bisa hatam Quran, bagaimana mungkin di bulan yang lain? Betul ya Bapak Ibu? Ini kita sepakati dulu nih. Kalau di saat Ramadan saja kita nggak bisa jaga salat berjamaah, bagaimana mungkin di bulan yang lain? Betul ya Bu? Ajak keluarga Bu, ajak anak-anak kita. Saya bersyukur selama mungkin 10 tahun terakhir, saya ajak selalu keluarga saya, ibu, anak, istri, walaupun dulu mungkin masih pakai naik motor. Karena saya harus bela-bela naik bajai. Kalau Allah izinkan sekarang ada 2 kendaraan misalnya, semata-mata bersyukur pada Allah. Tetap nggak ada yang berubah. Itikaf, rumah tinggal saya bilang. Kita kuatkan dengan itikaf. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau di saat Ramadan saja kita nggak coba untuk lebih tingkatkan infak sedekah kita, bagaimana mungkin di bulan yang lain? Betul ya Bu? Salah satu ciri dan kunci keberkahan adalah sedekah. Sedikit saya ingin kuatkan di sini. Saya banyak belajar dari beberapa kisah nyata dari guru saya. Adalah orang-orang yang sederhana tapi mereka luar biasa. Bahkan saya ingin temui orang seperti ini. Seorang tukang beca yang beliau sangat ingin berhaji. Secara logika nggak masuk Pak. Karena 1 hari paling rata-rata dapat 45.000 rupiah, 50.000 lah, untuk menghidupi suami istri dengan 3 anaknya. Kira-kira kebayang nggak Pak, 50.000 kita hidup sehari cukup nggak sih? Bu, cukup nggak Bu? Kurang. Gaji suami udah 20 juta, 30 juta aja kurang. Karena memang kebutuhan banyak, iya. Gimana Bu? Oh baik. Banyak-banyak doa ya Bu, nanti ada kajian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi lupa suami siapa tadi. Sampai mana tadi cerita saya? Tukang beca. Tukang beca ya, balik tukang beca tadi. Jadi sangat berkeinginan naik haji. Ini nyata ya Bu ya, Pak ya. Tapi secara logika mereka memahami bahwa mereka sulit kalau ngumpulin uang pun nabungnya berapa lama. Akhirnya izin Allah mereka ingin lakukan dalam 2 hal, yaitu Bu, mulai saat ini jangan pernah tinggal tahajud. Kan tukang beca ini juga ngaji dan dia mendengar bahwa disampaikan oleh para ustaz dalam ayat Quran surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba asaka kama mahmud. Pada sebagian malam maka kamu bertahajudlah, semoga Allah akan angkat derajatmu. Bu, jangan pernah putus sekarang. Mereka saling menguatkan. Masya Allah, 2 tahun dilakukan. Tapi mereka tambah dengan amal apa? Sedekah. Yang membuat saya salut, istrinya cari tambahan dengan jualan nasi uduk. Ya hampir untung berapa lah dengan jualan di kampung. Tapi tiap hari selama 2 tahun dan istiqomah, 5-10 bungkus itu disedekahkan di pagi hari untuk dibawa suaminya, dibagi kepada teman-teman yang tukang beca. Masya Allah. Kalau kita kan seringkali begitu sedekah besar, tapi setelah itu hilang. Kita butuh yang dawam, yang istiqomah. Sehingga ceritanya Bapak Ibu sekalian, mereka terus saja dengan nikmatnya tahajud, dengan nikmatnya bersedekah, dengan cara yang mereka mampu lakukan. Suatu saat di jalan, sang suami melihat seorang anak perempuan tergeletak, anak kecil, anak SD. Maka dia nggak pikir panjang, langsung saja dinaikin ke becanya, dibawa ke klinik. Dan ternyata saat itu dia harus bikin surat pernyataan segala macam karena emang anak ini terluka. Istrinya tabrak lari. Maka dia pulang ke rumah, diambil tabungan yang dia niat untuk haji itu sebetulnya hanya 480, ditebuk 480.000. Diberikan semua buat uang jaminan. Sehingga ceritanya ketika sang anak sudah sadar, ditanya di mana rumahnya segala macam, sampai akhirnya bisa ditemui. Datanglah ibunya.
ketika diceritakan bahwa yang menolong tadi seorang tukang beca oleh suster, sang ibu tadi segera mengejar, mengembalikan uang sang bapak tua beca tadi, dan memberangkatkan awalnya haji plus $15.000 dibayar. Kurang lebih dihitung mungkin 13.000, sekitar 200 juta saat ini. Bayangkan bagaimana bergetarnya sang tukang beca ketika dibayarkan uang $15.000. Ini luar biasa. Nah, kalau saat Ramadan saja kita nggak coba untuk lebih menyiapkan anggaran kita untuk berbagi, bagaimana mungkin di bulan yang lain? Betul ya Pak ya? Guru kami Ustaz Abdul Hasim Hasan di Mampang menyampaikan, beliau takjub akan seorang ibu yang sederhana, yang beliau tahu bahwa sang ibu ini nggak pernah tinggal untuk memberikan sedekah ke masjid untuk buka puasa bersama setiap hari dengan satu ketel teh manis, satu ketel kecil. Tapi Ustaz ini tahu beberapa waktu terkadang tehnya nggak manis. Ketika saat itu ditanya, ketemu, maaf ibu, mungkin ibu lupa memberikan gula. Tehnya bulan tadi katanya nggak manis, Bu. Maaf Ustaz, saya memang nggak punya uang sama sekali. Tapi saya sangat ingin berbagi Ustaz. Saya nggak mau ketinggalan untuk berbagi. Saya ini bisa memasak teh tawar ini Ustaz. Insya Allah kalau ada rezeki lagi saya akan beli gula untuk menjadikan teh manis. Maka pelajaran besar disampaikan oleh guru kami bahwa banyak orang di luar sana yang begitu sederhana tapi mereka sangat ingin berbagi. Bagaimana dengan kita? Begitu banyak kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, tapi jarang membuat diri kita bersyukur kepada Allah, betul? Mungkin dari wajah-wajah yang saya lihat sini kerja di Indosat, kantornya Bu Nalfi, ber-AC, ya gaji sama penghasilan luar lah. Rata-rata saya taksir mungkin 30 jutaan sebulan. Amin. Kalau bicara gaji paling kencang amin. Bapak Ibu sekalian, jadi jadikan madrasah Ramadan untuk memiliki kekuatan keimanan. Kekuatan iman ini sangat penting. Semua serahin sama Allah. Sehingga saya katakan saat itu, bagaimana ketiga anak kami, termasuk yang kecil Nadia, anak kami yang 5 tahun, kemarin mau masuk SDT aja seleksi juga. Sekarang rebutan, 100 orang yang mau masuk. Berapa yang diterima? Hanya 2 kelas, 50 orang. Ya udah, kuat-kuatan doa lagi ya, Mi. Sama sedekah. Itu aja. Maka terpilih juga alhamdulillah masuk. Saya hanya berharap ya Allah, karena saya pengingat bagaimana kuatnya keinginan istri saya dulu ketika Aisyah si kecil. Saya jujur Pak, nggak punya uang saat itu. Tapi ya, istri saya bilang pengen masuk SDIT, biar anak kita bisa lebih terjaga hafalan Qurannya. Karena Al-Hikmah dikenal dengan lembaga tahfiz Quran. Masuk saya belajar di sana. Belum ada uangnya, Bi. Saat itu istri saya mengeluarkan dari balik kasur, saya kaget. Uang ribuan, 1.000, 2.000 perak, tebal sekali. Ini Bi, ada sekitar 2 juta. Dikumpulin. Sehingga saat itu saya peluk istri saya bilang, Insya Allah, makasih Mi, kalau Mi kuat keinginan, Abi akan berjuang juga. Saat itu bayar masih 3,5 juta kalau nggak salah. Itu dulu. Kalau sekarang SD itu udah belasan puluhan juta. Ya. Anak saya masuk di DKI kemarin 28 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapkan juga. Kalau saat ini kita masih muda, siapkan pendanaannya. Karena memang biaya studi anak kita nggak pungkiri. Walaupun alhamdulillah 2 anak saya dapat beasiswa di 2 universitas, tapi ada juga namanya biaya-biaya kebutuhan lain. Mau berangkat dengan berbagai macam kebutuhan harus disiapkan. Wah, berapa Aisyah? 50 juta, bisa lebih gitu. Nah, kembali kepada materi kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Ciri dari seorang penghuni surga yang pertama adalah kuat imannya. Nah, Ramadan ini membentuk keimanan yang sangat kuat bagi diri kita. Membentuk karakter seorang muslim yang memiliki
keimanan yang koi. Karena dia betul-betul berserah diri hanya pada Allah. Ini yang depan ya, yang bab merah sama namanya? Merah hati ya? Iya. Iya, bahasa apa namanya? Bayati. Dari sini saya lihat kayak Asanti. Amin. Bayati namanya. Bayati puasa nggak? Puasa. Kalau saya tawarin 500.000 tapi minum teh manis saat ini mau nggak kira-kira? Kekecilan Ustaz 500.000. Naikin 1 juta deh. Mau nggak? Bener nih, nanti kalau berdua mau lagi. Bener Bu Yati ya? Bener Mbak Yati ya? Mbak atau Bu nih? Bu Yati. 10 juta Bu Yati. Hari ini batalin puasa mau? Kenapa? Mau tapi malu. Ini jujur, anggap nggak ada yang lain, kita hanya dialog berdua. 10 juta. Coba pikir ulang lagi nih, 10 juta nih. Serius. Tambah berapa kira-kira Bu? Jadi berapa? Baik. Jadi contoh, Pak Bu, 1 miliar pun kita dibayar hari ini, tapi kita batalkan, tidak akan bisa dibayar seumur hidup gantinya. Bapak Ibu bersabarlah. Karena memang Ramadan ini betul-betul membentuk keimanan yang sangat kuat dari diri kita. Jadi saya bersyukur bahwa Bu Yati ini mewakili ibu-ibu yang lain yang memang kuat. 10 juta nggak mau, 10 juta. Kalau 50 juta mungkin lain lagi ya. Baik. Yang kedua, ciri penghuni surga. Dan ini bisa terbentuk melalui madrasah Ramadan. Setelah kita memiliki keimanan yang kuat, adalah sahihul ibadah. Pak Bu, ibadahnya benar. Benar hanya 2 syarat, berarti sesuai dengan syariat Allah. Kedua, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Nah kalau benar, kita contoh. Rasulullah sudah dijamin surga, kita sepakat Bapak Ibu? Dalam Quran dikatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni nih dosanya Rasulullah yang lalu dan yang akan datang. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah beribadah. Ini satu contoh yang saya sampaikan. Mungkin pernah saya sampaikan, tapi mungkin kalau mengulang untuk menguatkan pengayaan dari tema kita. Satu saat Huzaifah ibn Yaman, sahabat Rasul, ingin tahu bagaimana salatnya Rasul di malam hari. Dalam hati Huzaifah, ketika itu dilihat Rasulullah sedang takbir. Ya. 2 riwayat dikatakan salat Isya, tapi lebih kuat dikatakan oleh para ulama adalah sedang salat tahajud. Rasulullah takbir, Huzaifah ikut takbir di belakangnya. Rasulullah nggak tahu. Di rakaat pertama, setelah Rasul baca Al-Fatihah, Rasul baca Al-Baqarah. Dalam hati Huzaifah saat itu, aku pilih paling 100 ayat. Itu pun panjang Pak, coba cek 100 ayat berapa halaman. Rasulullah bacanya dengan tadabbur. Kalau baca ayat tentang surga neraka beliau menangis. Masya Allah. Maka ketika 100 ayat sampai, Rasulullah, Huzaifah dalam hatinya, ruku nih kalau bahasa kita. Nanti Rasul lanjutkan Ali Imran, dihatamkan 286 ayat, 2 juz lebih. Coba Bapak Ibu lihat di Quran. Maka ketika selepas 286, makin kenceng nih betisnya Huzaifah, panas kakinya. Kayak kita Pak Bu, jujur. Kalau Ramadan imam tarawih kita pilih dulu mana imamnya, 2 masjid yang kira-kira bacaannya rekor. Al-Fatihah 1 nafas, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Rasanya begitu. Di Jawa Timur atau Jawa Tengah ya, 23 rakaat 7 menit. Jawa Timur. Yaitu mereka lah, kita nggak perlu ikuti. Saya nggak terbayang sholatnya kecepatannya luar biasa. Emang saya lihat juga di YouTube, Masya Allah. Apa yang dibaca? Nah kita lihat, kita jangan sampai lagi masuk seperti ini. Kita nikmati Bapak Ibu. Saat Ramadan, kita sholat juga dengan imam-imam yang hafiz. Nah Huzaifah udah sangat lemas. Alhamdulillah ya Rasulullah, ruku ya Rasul, dalam hatinya. Dia nggak boleh batalin sholatnya. Ini benar kejadian. Karena guru kami menyampaikan, saya sangat terkesan dengan kisah ini. Rasulullah berhenti, dipikir akan ruku. Ternyata Rasulullah lanjutkan kembali Ali Imran. Bapak Ibu lihat di Quran sekarang.
Al-Baqarah, Ali Imran, 75 halaman, 4 juz kurang seperempat, Quran standar, Mushaf Utsmani. Masya Allah. Bayangkan bagaimana Rasulullah sholat seperti tadi. Maka selepas sholat ketika Rasulullah SAW Al-Baqarah, Ali Imran dihatamkan, Rasulullah SAW kaget ngeliat sahabatnya Huzaifah lagi ngurut kaki. Ya Rasulullah, katanya. Ya bahasa kita gitu, ya Rasulullah. Kata Huzaifah, Rasulullah, ya Huzaifah, kenapa kau ikut sholatku ya Huzaifah? Jangan kau ulangi lagi ya Huzaifah. Enggak lagi-lagi ya Rasul. Jawabnya juga lemas, Pak, benar. Taubat. Maka itu yang membuat Huzaifah sangat merasakan kehilangan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Sampai istri Rasulullah Aisyah yang sering mengatakan, ya Rasulullah, kakanda suamiku yang tercinta, kurangi panjangnya bacaanmu ya Rasul. Aku tidak tega meletakkan mukatan bengkak ya Rasulullah. Kau harus mengurus umat siang hari, bahkan berperang, berjihad di jalan Allah. Sudah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang ya Rasulullah. Kurangi panjangnya bacaanmu ya Rasul. Aisyah menangis. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya Aisyah, apa aku tidak pantas jadi hamba yang bersyukur? Aku bersyukur dengan cara seperti ini, Aisyah. Aisyah menangis. Bagaimana dengan ibadah kita selama ini? Salat kita jarang khusyuk. Sujud kita pun bukan dalam rangka mengingat Allah. Betul Pak, Bu, termasuk diri saya. Kalaulah mungkin ada di antara kita yang malam hari nanti dipanggil menghadap Allah, apa yang sudah kita siapkan bekal kepadanya? Karena ibadah itu yang membuat kita nanti bisa mendapatkan surga yang tertinggi. Paling tidak Bapak Ibu, jadikan amal apa yang jadi amal unggulan kita. Karena kita tidak bisa itikaf full 10 hari sebagaimana teman-teman yang di luar sana. Sahabat saya, guru saya juga, mentor saya, Gus Reza, Ustadz Reza Syarif. Kemarin saya ketemu di Alikma, Masya Allah, malam 21. Gus baru kelihatan, saya baru keliling Eropa, kemarin ke Korea. Full Gus 10 hari, insya Allah 10 hari. Saya salut. Karena memang ini juga sebenarnya ingin saya lakukan di tahun-tahun yang akan datang. Tidak menerima jadwal apapun selama 10 hari terakhir, biar fokus. Tapi memang Indosat saat itu udah ngomongin duluan. Saya, iya insya Allah Pak Sandi. Saya berusaha untuk siang keluar, malam kembali ke barak, ke masjid. Siang tetap di masjid juga, tapi tidak itikaf secara full. Tapi malam kita hidupkan, lelah memang. Tapi lelah kita ini mudah-mudahan berbayar. Dan belum ada apa-apanya kalau saya bayangkan Rasulullah Al-Baqarah, Ali Imran hatam 1 rakaat. Kembali pertanyaan pada diri saya dan pada kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau ada di antara kita yang malamnya di Asyur Awakhir ini justru malah banyak tertidur, istighfar Pak Bu. Tanya diri kita. Kita ingin Lailatul Qadar, tapi bagaimana cara kita mengamalkannya? Karena kita harusnya Ihyaul Lail, hidupkan malam. Kalau siang mungkin kita harus sejenak istirahat dalam rangka untuk kita bisa segar. Tapi kita hidupkan malam. Nah, soal ibadah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya juga ingin tanya kepada kita semua, amal unggulan apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini? Amal unggulan apa yang kita nanti akan sampaikan di depan Allah saat Ramadan seperti ini? Kalau kita nggak bisa mungkin dalam itikafnya, minimal sholat berjamaahnya nggak pernah putus. Kalau nggak bisa sholat jamaahnya, mungkin kita karena di perjalanan saat mungkin kalau orang kerja mungkin asar atau maghrib tertinggal misalnya nggak bisa berjamaah, mungkin baca Qur'annya atau tahajudnya. Jadikan amalan unggulan. Yang itu semua nanti akan bisa kita jadikan amal-amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, saya takjub dengan banyak para hafiz muda saat ini, termasuk teman-teman saya yang dulunya satu halaqah, satu grup awal merintis lembaga tahfiz Quran di Al-Hikmah, Jakarta Selatan di Mampang. Sahabat saya dulu satu grup, saya sudah kuliah, dia masih SMP, Dr. Mauludi, sekarang Dr. Abdul Alal Mauludi, Dr. S3 dan Dr. Hafiz di kelas 2, di kelas 3 SMP, 30 juz. Setoran dengan Ustadz Mumtaz, 9,5 nilainya.
ganteng, kaya, doktor. Kira-kira nih yang ibu-ibu yang belum nikah, kalau ada calon suami seperti ini mau nggak? Yang belum nikah. Kalau ibu nggak boleh, nikah lagi nggak boleh. Bapak-bapak belum saya tanya nih. Ganteng, kaya, soleh, doktor, hafiz. Mau nggak bu? Mau Ustaz. Kita mau punya calon suami seperti dia. Betul bu? Betul yang belum nikah? Cuma satu masalahnya pak. Dia mau nggak sama kita? Betul. Kita harus jujur. Sekufu itu penting dalam Islam. Kalau ingin dapatkan yang terbaik, kita harus jadi yang terbaik. Pelajari buka surat An-Nur ayat 26. Janji Allah laki-laki yang baik buat wanita yang baik dan sebaliknya. Kita kalau harapkan yang terbaik tapi kita nggak jadi pribadi yang terbaik, kita nggak fair. Bapak ibu sekalian, teman saya sudah nikah dan sudah punya anak 2 sekarang. Saya salut karena emang kalau mengimami itu Masya Allah, dia sampai diundang ke Saudi dan keliling di banyak kedutaan untuk mengimami karena baca Qurannya begitu indah. Kalau dia baca Quran, misalnya di salat tahajud, karena kami kan sering, dan saya saksikan betul bagaimana setiap pukul 2 pagi itu nggak pernah dia putus bangun. Dia bisa dapat 2-3 juz mengulang hafalan. Misalnya baca surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dan seterusnya. Kalau Imam Hafiz baca Quran dengan bacaan tartil, kita mengerti apa yang dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobat kepada Allah dengan tobatan sebenarnya. Kita menangis. Bayangkan dosa-dosa kita. Maaf suara saya agak serak. Menjaga untuk tidak makan gorengan susah juga kadang. Karena kalau buka di masjid, mau tidak mau itu yang menjadi menu favorit. Doakan biar. Tapi saya suka makan karena kita juga ingin tidak kehilangan suara untuk bisa tetap tilawah. Bapak ibu sekalian, sohiyul ibadah, ini ciri yang kedua. 2 ciri yang terakhir yang saya sampaikan. Ramadan sebagai pembentuk sarana pribadi penghuni surga. Setelah tadi apa yang pertama? Imannya kuat. Yang kedua apa? Ibadahnya benar. Yang ketiga juga penting Bapak Ibu. Matinul khuluq. Akhlaknya mulia. Ramadan adalah sarana pembentuk akhlak. Karena kita jadi malas ingin bicara kotor, betul? Sebenarnya ini madrasah, Ramadan ini kan membentuk madrasah. Masalahnya sudah pas Ramadan bebas lagi kita ngomong. Hati-hati Bapak Ibu. Satu kata yang menyebabkan seorang tersakiti hatinya, menyebabkan seorang muslim masuk neraka 70 tahun lamanya. Hati-hati. Bercanda pun hati-hati. Saya ingat betul bagaimana gaya bercanda di zaman Rasulullah. Kita contoh bagaimana kisah sahabat. Tahu Bilal bin Rabah? Sahabat Nabi yang tinggi, keriting, hitam. Saya nggak bilang hidup lagi. Kita suka nambahin hidup. Tapi beliau memiliki keutamaan muazin Rasulullah. Satu saat namanya sahabat bercanda. Ya. Saat itu Bilal bercanda dengan Huzaifah kalau tidak salah. Di depan Rasulullah. Kelepasan lah, karena bercanda ngelepasan ngomong. Anak budak yang hitam. Kalau bahasa kita, keling. Maaf bahasa gampang gitu. Rasulullah kaget. Merah wajah beliau ditunjuk. Oh maaf Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, kau masih punya sifat jahiliyah. Kau bercanda keterlaluan dengan Bilal. Dia veteran perang Badar. Dia ahli surga. Aku dengar bunyi terompahnya di surga, bunyi sendalnya di surga. Kau keterlaluan Abu Dzar. Kaget Abu Dzar Al-Ghifari. Gak pernah Rasulullah marah seperti ini. Maka dia minta maaf. Langsung di situ minta maaf. Langsung ditempelin pipinya di padang pasir. Ya Bilal, di depan Rasulullah aku minta maaf padamu. Silakan kau injak pipiku yang sebelah ini Bilal, sebagai kafarat atas kesalahanku. Masya Allah, itu gaya sahabat luar biasa. Maka Bilal saat itu nggak memanfaatkan kesempatan kayak kita, injak aja sekali. Kan dia minta. Langsung didekati,
Ya Abu Zar, sudah kumaafkan. Jangan diulangi lagi ya Abu Zar. Masya Allah. Kalau kita manggil teman, beruang. Saya ada di satu tongkrongan anak-anak. Ya alhamdulillah izin Allah bantu membina anak-anak yang dulunya narkoba. Panggilan binatang. Masya Allah, saya istighfar. Tapi alhamdulillah di antara mereka ada yang sekarang sudah intensif liko ngaji. Pembedanya masalah akhlak. Nah kembali kepada kita tadi, akhlak ini hati-hati. Saya ingin garis bawah itu kan akhlak sama orang tua. Bapak ibu yang mungkin ayahnya atau ibunya sudah nggak ada, masih banyak lengkap ya. Bersyukur kepada Allah kalau orang tua kita masih lengkap. Saat Ramadan seperti ini harus kita siapkan anggaran khusus buat orang tua kita. Kita sudah bekerja. Bapak ibu yang berbahagia, saya bersyukur kepada Allah bahwa kalau mungkin 4 tahun lalu saya dalam kondisi terpuruk karena saya tipikal orang perasaan, baper. Saya nggak cocok saat itu bisnis. Saya punya kelola beberapa usaha, dikhianati teman dan saya harus punya utang usaha. Masya Allah, Juli 2012 saya ingat betul, sebatas sharing saja. Ramadan saya ketemu, saya udah nggak kuat saat itu. Karena hutang harus saya badan, saya nggak bisa namanya punya hutang. Saya malu. Terakhir saya jual motor saya demi saya bisa bayar hutang. Saat itu saya bingung pada Allah dan saya meminta, ya Allah kuatkan punggung saya. Anak saya yang nomor 2, Hanif itu bilang, Abi belum boleh pulang nih liburan. Kenapa nih? Belum bayaran 4 bulan, Bi. Masya Allah, saya terpukul saat itu. Ya Allah, sebagai orang tua saya agak lalai. Tapi izin Allah saya minta, ya Allah kuatkan punggung saya, berikan saya usaha yang membuat saya bisa bangkit. Dan alhamdulillah dengan motor pinjaman dari murid saya, 2 bulan saya bisa terbeli motor baru. Izin Allah dengan berbagai cara, dengan rezeki yang halal, saya coba untuk lebih fokus berniaga. 7 bulan terbeli mobil baru. Dan dari situ pintu-pintu berkah kebuka. Karena apa? Kuncinya begitu saya mengalami musibah seperti tadi, saya temui ibu saya minta maaf. Ibu saya nggak tahu kesalahan saya apa, masalah saya apa. Saya minta maaf. Mah, doakan mah. Iya nak, didoakan. Saya nggak cerita bu. Saya bilang Messi jangan pernah cerita apapun masalah. Kalau yang senang cerita sama orang tua. Kalau masalah jangan. Biar kita yang nikmati. Dan masya Allah karunia dan doa ibu itu luar biasa saya rasakan. Saya berulang kali mendapatkan haji, umroh gratis, keliling luar negeri, dan izin Allah 3 minggu kemarin dapat hadiah dari Allah juga mobil baru, bisa beli cash, belajar nggak ngutang sekarang. Itu sebuah karunia Allah juga. Bahwa sungguhnya doa ibu itu mustajab. Dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, saya udah nggak habis pikir mau kemana lagi. Makanya saya ingin terus muliakan ibu saya. Saya siapkan satu kendaraan lagi alhamdulillah untuk ibu saya mau kemana, mau ngaji, mau kemana. Nah Bapak Ibu sekalian, birrul walidain ini sangat penting. Kalau sama orang tua saja kita nggak bisa berbuat optimal dengan menyisihkan sebagian anggaran dari gaji kita untuk membahagiakan mereka, paling tidak punya sebuah keinginan kuat di hadapan Allah. Nangis setiap malam, ya Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa haji sama orang tua saya. Minimal umroh ya Allah. Kemarin umroh sebelum Ramadan ibu saya menangis. Saya tuntun secara perlahan ibu saya habis jatuh. Biar Pak silakan yang lain duluan. Saya tuntun perlahan. Apalagi saat sa'i agak berat memang. Karena Safa Marwah cukup jauh. Selesai dan saat itu saya peluk ibu saya minta maaf. Doakan mah. Saya minta maaf ada lahir batin. Saat itu ibu saya menangis hanya mengatakan, Mama ridho nak. Mama ridho. Terima kasih mengajak Mama umroh seperti ini. Itu kata-kata itu membuat saya begitu luar biasa Pak perasaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di saat Ramadan saja kita juga nggak bisa memuliakan orang tua kita, bagaimana mungkin di bulan yang lain? Muliakan akhlak kepada orang tua, akhlak kepada suami atau istri yang sudah berkeluarga. Cobalah di saat Ramadan ini jangan pernah lagi kita keluar kata-kata kasar. Jangan pernah lagi di antara kita saling menyakiti. Coba para suami, maaf Pak, kita ingat, mungkin selama ini istri kita sangat sabar hidup bersama kita. Bisa jadi mungkin, maaf, terbatas anggaran keuangan, tapi nggak pernah ngeluh. Pakai kita dicucinya, anak kita disusuinya. Ini rahasia ya Bu, sampaikan sama suaminya boleh. Saya dulu menangis itu mendengar dari guru kami saat kami kuliah. Kalau Allah, ini hadis, kalau Allah setiap suami diminta oleh istrinya
maka dia wajib membayar dalam 2 hal. Yang pertama apa? Air susuan dari anaknya. Karena itu darah. Pak, kira-kira kalau ada istri minta ganti nih air susuan dari yang dikeluarkan untuk anak atau bayinya, bisa bayar nggak Pak? Nggak mampu kita. Saya nggak terbayang para istri. Terima kasih pada para istri yang luar biasa, yang nggak pernah minta bayaran sama suaminya atas air susuannya. Dan yang kedua, wajib siapkan khodimat atau pembantu atau asisten rumah tangga. Ini luar biasa. Udah istri juga berjibaku untuk menyiapkan semua urusan keluarga, masih sering kita berkata kasar. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai seorang suami yang santun dan lembut, insyaallah, amin. Para istri juga bersyukurlah. Kalau suaminya memberikan ya uang nafkah 10 juta, 15 juta sebulan, bersyukurlah. Ya. Jangan kita nuntut yang lebih. Karena bisa jadi mungkin di antara kita seringkali shoppingnya yang begitu kuat. Melihat teman handphonenya baru, melihat teman mobilnya baru dan seterusnya, kita sangat berkeinginan, dan itu seharusnya hal yang harus bisa kontrol. 5 menit lagi waktu saya. Saya percepat Bapak Ibu sekalian. Akhlak pada anak. Hati-hati. Setiap tutur kata kita adalah doa untuk anak-anak kita. Betul ya Pak ya, Bu ya. Saya ingin sampaikan salah satu contoh, dan mungkin ini pernah Bapak Ibu dengar, tapi kisah ini juga membuat saya juga mengisir. Yuk, jangan pernah berkata kasar sama anak. Alkisah, ini juga nyata terjadi di Saudi. Ada seorang anak usia 6 tahun main bola. Nah, masuk ke rumahnya, dan tumben di ruang tamu saat itu lagi ada disiapkan kue Black Forest lah kalau bahasa kita, kue yang jarang dibuat oleh ibunya. Ibunya ada di dapur saat itu. Ini kue buat siapa nih? Kayaknya buat tamu-tamu ayahnya. Dia iseng, 6 tahun. Dia ambil pasir di luar, ditaruhin kayak taruh meses di atas kuenya. Saat dia lagi menabur pasir tadi Bapak Ibu, ibunya datang dari dapur. Kira-kira ibunya marah nggak? Marah. Kalau nggak marah, nggak normal. Marah ibunya. Tapi saat itu ibunya bilang, "Izhab anta." Sambil menangis ibunya mengatakan, "Izhab anta, pergi kamu. Ja'alakallahu imaman lil haramain." Biar kamu jadi imam di Masjidil Haram sana. Siapakah beliau? Dr. Abdurrahman As-Sudais, yang saat ini menjadi imam favorit Masjidil Haram. Jadi ibunya dalam keadaan marah saja masih doain anaknya. Bagaimana doanya, Bu? Itu hikmahnya. Keberkahan doa dari orang tua itu khususnya ibu luar biasa. Saya pernah sekali waktu istri saya marah dengan salah seorang anak karena dipanggil berkali-kali tidak benar, sepertinya dia lagi ada kegiatan. Jangan diulang. Jangan berkata kasar sama anak, nggak bisa seperti itu. Karena anak akan terluka hatinya. Ya terkadang kan seorang ibu namanya lagi capek Bu ya, lagi ada masalah sama suami, maaf. Kira-kira ada masalah kan? Ya namanya hidup ada masalah Bu. Bohong kalau kita bilang nggak ada masalah, no problem, padahal lagi diam-diaman. Karena hati-hati. Rasulullah menyampaikan ketika saat itu bergumul dengan para sahabat, Rasul menceritakan bahwa ada sebuah dosa besar. Yang ini luar biasa. Yang Rasul menceritakan saat itu dengan kisah analogi dengan iblis yang serta anak buahnya. Setan saat itu suruh lapor, "Apa prestasi kamu minggu ini?" Kata iblis. "Bos, saya berhasil merayu seseorang sehingga dia menzinai pacarnya." "Bagus kamu, jalan." "Kamu?" "Saya berhasil merayu seorang sehingga dia bunuh temannya." "Bagus." "Sampai yang sekali kamu?" "Saya berhasil merayu seseorang sehingga dia ceraikan istrinya." Rasulullah. Iya. "Saya berhasil merayu seorang sehingga dia berhasil menceraikan istrinya." Dia ceraikan istrinya. Saat itu iblis datang, mendekat dan dipeluk anak buahnya satu ini. "Kamu sangat bagus." Di situ Rasulullah menyatakan bahwa sungguhnya salah satu prestasi terbesar iblis adalah ketika bisa menceraikan antara sepasang suami istri. Karena akan sangat banyak efeknya nanti buat anak dan lain-lain. Jadi bertahanlah dengan keluarga kita. Kalau memang terjadi perceraian, tentunya karena dasar alasan syariat, bukan karena yang lain-lain. Saya banyak menemukan dan banyak terima konsultasi dari sekian banyak wanita yang lagi-lagi ujung-ujungnya masalah ekonomi. Jadi jangan ya Bu, kalau kira-kira lagi kurang nih, lagi krisis kondisi negeri kita, suami memang lagi rezekinya terbatas, ngeluh dan ngeluh, merasa dia bekerja, suaminya gajinya lebih kecil, akhirnya dia mulai lebih berani dan seterusnya. Hati-hati, jangan.
Baik, saya harus sepakati waktu karena banyak sekali sebenarnya yang disampaikan. Ini baru pengantar kayaknya nih. Ya, waktu saya habis. Jadi 3 hal ini yang saya sampaikan. Jadi penghuni surga adalah imannya kuat, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Dan yang terakhir, nanti mungkin menjadi kajian yang akan datang, adalah nafiul ligari, bermanfaat buat orang lain. Yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat. Tanya diri kita, sudahkah saya bermanfaat untuk orang lain? Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Saat Ramadan nih, kalau kita nggak jadi pribadi yang bermanfaat, rugi kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai orang yang menang insya Allah sampai akhir Ramadan. Amin. Dan kita saling mendoakan. Bukan berarti saya yang di depan ini juga lebih baik, tapi sebatas saya hanya tugas untuk bantu menyampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa membawa juga keluarga saya, termasuk anak-anak yatim yang juga selama ini kita bina, kita urus, bisa berkumpul bersama di surga nanti bersama Bapak Ibu sekalian. Amin. Sementara saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk tausiah siang kali ini yang telah disampaikan Ustadz. Mudah-mudahan bisa dijalankan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari dan lebih bersemangat lagi dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Untuk ikhwan dan akhwatnya, mungkin ada yang bertanya. Bisa difahami nggak Pak Bu yang disampaikan ini penting? Karena kalau nggak nanya, kalau ngerti alhamdulillah, kalau nggak ngerti yang saya bisa difahami Bu. Terus saya yang nanya, Bu nggak ada pertanyaan? Yang di bab kuning di belakang. Ada mic? Ada yang? Nggak ada. Sebutkan namanya boleh? Di bab kuning. Cuma satu mic Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, nama saya Sari. Ini berkaitan dengan ini ya Pak Ustadz ya. Di beberapa surah ada tuh selalu beriringan. Sholat sama zakat disebutkan. Itu bisa tolong jelaskan Pak Ustadz, kenapa itu selalu beriringan? Dan saya mau tanya, ya ini kan sudah masuk untuk bayar zakat fitrah ya Pak Ustadz ya. Beda apa sih? Kadang harusnya kan kita lebih abdolnya pakai beras ya Pak Ustadz ya, karena kan makanan pokok kita beras. Tapi kok kayak stigmanya jadi terbalik gitu Pak Ustadz. Jadi kan harusnya kalau zakat mal kan memang benar-benar uang. Ini kan momennya emang momen 1 tahun sekali, yaitu fitrah. Di beberapa masjid itu pada banyak yang menggemakan ya udah zakat uang saja gitu. Harusnya kan jadi kita paradigma kita jadi salah gitu Pak Ustadz. Jadi malah yang harusnya yang benar dikedepankan, ini malah yang sunnah malah didahulukan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ini yang gampang, jangan susah. Ada lagi? Kalian? Ini ada lagi? Ada ya? Yang mana? Ada. Dari Bu Sari ya? Bu Sari, makasih Bu. Insyaallah pertanyaan fikih ini juga Bu Sari cukup dalam nih pemahamannya. Aqimis sholah wa atuz zakat, itu banyak beriringan. Karena kaitan ibadah ini bukan hanya ibadah ritual secara pribadi, tapi juga ada ibadah sosial. Kalau sholat kan urusan kita dengan Allah, efeknya hanya buat kita pribadi. Tapi kalau zakat, kenapa beriringan? Karena memang diharuskan seorang muslim itu bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Itu mungkin secara singkat. Bagaimana dia menguatkan diri, jangan hanya bicaranya dia kelihatan alim, naik turun masjid, rajin sholat berjamaah, tapi dia nggak pernah berbagi. Apalagi kalau dengan bicara zakat, zakat itu sesuatu yang wajib tentunya. Karena ada zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Nah, kaitan dengan tadi dikatakan kenapa kok sekarang paradigmanya sebagian dibalik. Benar, saya sepakat. Kalau Ibu Sari masih kuat memegang komitmen akan bagaimana berbagi zakat dengan kita dengan beras, lakukan. Karena saya kenal dengan salah satu orang yang saya pikir dia petinggi di salah satu perusahaan nasional. Dia eksekutif, tapi subhanallah saya salut.
Kalau dia berbagi zakat, maka langsung dipanggul sama dia berasnya. Karena dia ada sebuah kebahagiaan tersendiri ketika dia bisa berbagi kepada para janda duafa yang ada di kampungnya. Ini kalau dia mampu lakukan. Tapi saya pikir kalau kita mampu lakukan yang terbaik, alhamdulillah. Kalau tahu tidak, saya sebagai pengurus zakat juga di satu masjid yang belum jadi dewan pembinanya misalnya. Masyarakat kita juga yang menerimanya juga muzakinya, antara muzaki sama mustahiknya. Ini mustahik juga kalau beras kebanyakan udah di rumah, pengennya duit lagi juga. Nah ini mungkin jadi satu contoh yang sebetulnya kalau kita kembali pada pemahaman agama tadi, ada baiknya memang alhamdulillah berzakat fitrah khususnya dengan tadi yang dikatakan oleh penjelasan Bu Sari. Tapi toh juga tidak salah Bu Sari, saya kata mungkin lebih mengefektifkan. Karena saya pernah ketika itu berbagi kepada salah satu teman yang kebetulan lagi kondisinya berat, anaknya habis wafat, dia tidak ada pekerjaan. Saya saat itu mengantarkan satu kantong beras kurang lebih 10 kilo lah. Saat itu saya kaget karena di dalam rumahnya ternyata Masya Allah, habis ini bilang, ya Allah Ustaz ada beras udah banyak. Halus ngomongnya, beras udah banyak. Ngomongnya kan halus berarti kayak gini. Karena saya di ruangannya, rumahnya emang agak sempit maaf. Beras sudah banyak, berarti yang pertanda dia sebenarnya berharap lauknya belum ada. Gitu Bu Sari kira-kira. Karena kalau beras aja kan dia butuh juga beli minyak goreng, beli lauknya segala macam. Setelah itu, ya Bu, maka saya paham bahasa bersayapnya. Berasnya udah banyak. Ya saya tetap taruh karena udah diniatkan. Tapi kita bagikan juga uang. Kalau Bu Sari mungkin bisa melakukan secara pribadi, dan itu alhamdulillah, itu juga saya lakukan. Saya lakukan karena lagi-lagi saya juga ingin menjaga kelestarian tadi, sebagaimana sampaikan, bagaimana kalau di negeri kita beras, mungkin di sebagian negara lain gandum misalnya, seperti itu. Tapi ala kuliah saya pikir tidak juga menjadi hal yang prinsip terlalu kita pertentangkan nantinya. Kita juga hormati ketika Bu Sari bisa menyampaikan kepada pengurus masjid, bagus. Tapi kalau pengurus masjid bilang demi efektivitas, karena lagi-lagi seperti beberapa kisah kecil tadi yang saya sampaikan, mereka juga butuh buat beli lauk, toh juga tidak dilarang seperti itu. Mungkin itu kali secara singkat Bu Sari. Nanti kita bisa diskusi kalau ini lebih detail insya Allah. Baik, ada lagi yang lain? Ya, yang gampang aja nanya, jangan yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Jamaluddin Al-Afghani. Panggil Jamal, bukan Afgan Ustadz. Masih kurang begitu mantap mengenai pemahaman ibadah puasa, hanya diri kita dan Allah yang tahu ya Ustadz ya. Tadi sempat ngasih contoh juga. Cuma kalau kondisinya ibaratnya kayak sholat sendiri, kalau misalnya nih dia nggak berjamaah atau sholat sendiri di rumah, kan berarti cuma dia dan Allah yang tahu. Terus kalau misalnya puasa, kayak tadi kan Ustadz makan sama temen waktu SMP, sedangkan teman itu tahu gitu. Nah pemahaman yang benar-benar hanya dia dan Allah yang tahu itu seperti apa yang lebih mantap gitu Ustaz. Kalau yang tadi maksudnya kalau contohnya dibalik seperti itu, berarti kayak sholat pun misalkan cuma dia dan Allah yang tahu, orang lain nggak tahu, misalnya sholat sendiri di rumah. Kalau misalnya dia makan ke warteg kan, seenggaknya orang wartegnya atau teman yang ada di situ kan tahu juga Ustaz. Kemudian untuk satu lagi zakat fitrah itu kan orang yang berhak menerimanya ada 8 golongan. Banyak sekarang yang alokasi zakat fitrah selain ke fakir miskin, kan kalau kayak budak dan lain sebagainya itu mungkin sekarang udah nggak ada ya Ustaz ya. Banyak yang sisa dari zakat fitrah itu dialihkan ke masjid, entah sebagai uang kas dan lain sebagainya. Kebanyakan yang istilahnya uangnya tuh mengendap atau dialihkan ke masjid gitu dari sisa yang nggak terbagi untuk fakir miskin seperti itu. Nah hukumnya itu seperti apa? Apakah dia masuk ke Ibnu Sabil atau Fisabilillah gitu Ustaz kalau nggak salah. Ya mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Sama beratnya pertanyaannya. Karena banyak pertanyaan fikih dan saya bukan salah satu ahli fikih. Tapi intinya, namanya juga Jamaluddin Al-Afghani, Masya Allah. Yang pertama, tadi filosofi kaitan dengan
belum bisa difahami antara kalau tadi asyamuli wa najazibi. Puasa itu untuk dan aku yang langsung akan membalasnya. Ini dalam hadis qudsi. Tadi disampaikan bahwa kalau misalnya Pak Jamal di rumah bersama istri, lagi sama istri, kan istri akan tahu bahwa Pak Jamal misalnya belum sholat, terlihat belum melakukan amal ibadah sholat. Tapi kalau saum kan kita bisa mungkin dari pagi kita berangkat ke kantor, setelah itu kita mungkin tadi makan 1-2 makan, misalnya kita bisa sampaikan lagi bahwa kita masih berpuasa. Betul-betul ya boleh dikatakan istri pun yang terdekat selama ini tahu bagaimana karakter kita pun bisa kita bohongi. Tapi kalau saum tentunya Allah yang betul-betul melihat bagaimana kesungguhan dari seorang hamba untuk menjaga tingkat maksimalisasi dari puasanya. Mungkin itu secara singkat. Saya pikir karena filosofinya saya pikir bisa cukup mudah difahami. Kalau nanti belum, kita bisa diskusi setelah ini. Yang kedua mengenai zakat fitrah, saya agak terkejut terus terang. Kalau ada zakat fitrah dikumpulkan dan mengendam, itu kesalahan. Karena fitrah itu harus dibagikan langsung. Karena fitrah ini nilai tidak terlalu besar. Kalau mal oke. Kalau mal, ya. Saya ngajar di Sunda Kelapa cukup lama, berapa tahun di Rizka. Itu bisa malnya saja bisa lebih 1 miliar. Kalau sekelas masjid Sunda Kelapa, itu boleh proyeksinya misalnya untuk pembangunan masjid sebagian diendapkan. Tapi kalau fitrah harus habis dibagikan. Jika memang mengetahui itu, sampaikan kepada panitia zakat, nggak boleh. Kalau fitrah ya, seperti itu. Mungkin itu secara singkat saya sampaikan karena teman-teman juga mungkin harus bekerja lagi. Saya juga mohon doa, nggak ingin ketinggalan salat berjamaah, saya harus kembali dan saya ada acara lagi pada asar. Mudah-mudahan tidak tertinggal untuk salat berjamaah. Karena sangat bermohon sama Allah, biar Ramadan ini terjaga salat berjamaah kita. Ini itu. Kalau kaitan dengan fikih nanti saya pikir akan banyak pakar fikih yang bisa bantu menjawabnya. Karena kalau fikih ini baiknya gimana kita kaji dengan kajian literatur, kalau perlu dengan kitab. Sehingga nanti kalau fikih itu nanti akan banyak beberapa pilihan. Kalau saya selama kuliah, Dr. Said Sabik, belajar fikih sholat saja itu saya bisa 2 semester. Karena kita akan sangat tahu, wah Masya Allah, semakin dalam kita semakin tahu kita ini bodoh. Itu baru fikih tentang sholat. Kita baru tahu bagaimana caranya ketika orang lagi sholat sunnah, kita mau sholat berjamaah, boleh nggak? Ini orang lagi sholat sunnah, jangan, saya lagi sholat sunnah, masa ngomong begitu? Kan terjadi pernah, saya lagi sholat sunnah, kita dibatalin, saya sholat sunnah. Dan perlu nggak kita menepuk pundak misalnya, dan seterusnya. Banyak sekali kalau fikih memang. Dan mungkin nanti ada perlu kajian khusus mengenai itu. Saya minta maaf kalau mungkin kurang memuaskan jawabannya, tapi intinya kalau saum itu memang ibadah spesial, Jamal, dan memang Allah yang langsung akan membalasnya. Karena betul-betul kapasitas keimanan kita yang menjadikan diri kita ini akan semakin menguat dengan amal ibadah puasa kita. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Mungkin kita akhiri dengan doa atau langsung tutup? Karena kajian ini sudah membatasi waktunya, kita doa dulu ya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, Ramadan sebagai syarat doa dikatakan dalam Al-Baqarah 86, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan ya Rasulullah, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan kabulkan doa mereka yang meminta kepadaku. Sejenak tundukkan hati dan kepala kita, angkat tangan, aminkan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita di siang hari ini. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afini ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana saghira. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Sehatkan ayah ibu kami ya Allah. Bahagiakan sisa umurnya ya Allah. Karuniakan kesempatan kepada kami untuk bisa membalas segala jasa dan kebaikannya ya Allah. Untuk ayah ibu kami yang telah tiada ya Allah, terima iman Islamnya ya Allah.
terangi cahaya kuburnya ya Allah. Pertemukan kami bersama di surga nanti ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pernikahan yang berkah kepada kami. Rumah tangga yang sakinah ya Allah. Anak-anak keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Karuniakan kemampuan kepada kami agar tutur kata kami adalah doa bagi anak-anak kami ya Allah. Karuniakan kemampuan kepada kami untuk bisa mempertanggungjawabkan rumah tangga kami nanti di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah Rabbana, solehkan anak-anak kami ya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirkan wajah anak-anak kita, sebut namanya satu persatu sejenak ya Allah. Sehatkan anak-anak kami ya Allah. Lindungi dari godaan syaitan ya Allah. Cerdaskan akal fikirannya ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi penyebab kami masuk surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana. Ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana. Terimalah ibadah puasa kami tahun ini ya Allah. Jangan Kau tolak doa kami karena segala dosa kami ya Allah. Jangan Kau tolak doa kami karena segala kedurhakaan kami kepada orang tua selama ini ya Allah. Jangan Kau tolak doa kami karena kelalaian kami dalam mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah Rabbana, jadikan Ramadan inilah saat mustajabnya doa bagi kami ya Allah. Mudahkan agar kami bisa berhaji atau umrah ya Allah. Bisa hadir bersimpul langsung di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Berdoa di Raudhah dan di Multazam ya Allah. Ya Allah Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan semoga kita akan berkumpul bersama di surga kembali. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup majelis ini, kita doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebentar terakhir sebelum saya izin, karena saya sebetulnya hari ini ada tugas pekerjaan. Saya izin foto ya, buat saya laporan saja. Foto bersama maksudnya. Foto bersama. Boleh ya sebentar ya.